Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kirimkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ujian munakasyah pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang minaz zulumati ilan nur. Sebelumnya yang terhormat Ketua Sidang Dr. Andi Ibrahim SAG SS MPD yang insya Allah akan membersamai kita. Kemudian Pak Sekretaris atau Moderator Paksa MPD yang masih ditunggu kedatangannya juga insya Allah. Kemudian pembimbing pertama Ibu Dr. Haja Samsam Syukur MAG. Kemudian pembimbing kedua Dr. Nasruddin MMM. Kemudian yang terhormat penguji pertama Profesor Dr. Haji Muhammad Dahlan MMAG. Kemudian yang terhormat penguji kedua Dr. Haja Soraya MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya. Mungkin saya akan menampilkan PowerPoint yang akan menjelaskan secara ringkas dari hasil penelitian saya. Jadi, adapun penelitian kami ini berjudul tentang tradisi Macera Taparang di Danau Tempe, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Mariuriawa, Kabupaten Sopeng. Jadi, ini merupakan tradisi yang dilakukan khususnya di Danau Tempe yang ada saat ini. Jadi, Macera Taparang itu secara garis besar adalah upacara atau persembahan kepada makhluk gaib yang ada di Danau Tempe. Dari asal kata macera, cera yang artinya darah, dapat dikatakan sebagai persembahan. Dan taparang itu bahasa Bugis yang artinya danau. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan tentang hasil penelitian saya akan menjelaskan secara lebih ringkas tentang abstraknya. Jadi penelitian yang saya teliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi dari tradisi Macera Taparang di Danau Tempe, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Mariuriawa, Kabupaten Sopeng. Kemudian yang kedua, bagaimana sih prosesi pelaksanaan dalam tradisi Macera Taparang di Danau Tempe, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Mariuriawa, Kabupaten Sopeng. Kemudian yang ketiga, bagaimana unsur Islam serta budaya lokal dalam tradisi Macera Taparang di Danau Tempe, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Mariuriawa, Kabupaten Sopeng. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian. Jadi jenis penelitian, saya fokus ke penelitian lapangan. Jadi saya berusaha melihat langsung realitas yang berada di lapangan. Jadi segala sesuatu yang saya teliti ini itu betul-betul terjadi di lapangan. Jadi akan ada fakta-fakta yang saya tidak duga akan ada di penelitian saya. Saya juga melakukan penelitian pustaka dengan library research, dengan literatur atau objek penelitian. Kemudian pendekatan penelitian ada historis, ada antropologi, agama, dan sosiologi. Metode pengumpulan data sama dengan penelitian sebelumnya, ada observasi, wawancara atau interview, catatan lapangan, dan dokumentasi di lapangan yang kami dapatkan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum saya menjelaskan tentang hasil penelitian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gambaran umum dari lokasi penelitian kami. Di mana penelitian kami ini kami lakukan di Kabupaten Sopeng. Kabupaten Sopeng yang khususnya berada di sekitar wilayah Danau Tempe. Jadi Danau Tempe ini merupakan salah satu danau terluas di Sulawesi Selatan yang luas keseluruhannya kurang lebih 350 km3. Dari lokasinya sendiri, jarak lokasi daerah Limpomajang ini dari ibu kota Kabupaten Sopeng kurang lebih 28,83 km atau kurang lebih 190 km dari kota Makassar. Kemudian, Kelurahan Limpomajang yang saya teliti ini memiliki iklim yang tropis
serta memiliki tipe musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan yang terjadi pada bulan Mei dan November. Jadi daerah penelitian ini, penelitian saya ini merupakan daerah yang rawan banjir. Padahal waktu saya datang meneliti juga itu kondisinya air sedang naik. Jadi masyarakat itu pun sendiri terganggu masalah mata pencariannya karena sebagian besar nelayan itu, sebagian besar masyarakat itu berprofesi sebagai nelayan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keadaan demografis. Keadaan demografis adalah penduduk atau kondisi penduduk yang ada di daerah Limpo Majang yang saya teliti ini. Jumlah penduduk berdasarkan data yang kami dapat berada di Kelurahan Limpo Majang, Kecamatan Marioriawa pada tahun 2020. Jumlah laki-lakinya itu sekitar 1.500 jiwa dan perempuan kurang lebih 1.411 jiwa. Dengan presentasi lebih banyak laki-laki dan perempuan, kurang lebih 51% dan 49% perempuan. Kemudian, masyarakat di sekitar Danau Tempe yang kami teliti ini tidak lepas dari aktivitasnya sebagai nelayan. Ada yang berprofesi sebagai PNS, guru, berkebun, pedagang, dan lain-lain sebagainya. Terdapat juga beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pendapatan masyarakat. Yang pertama itu sektor perikanan. Sektor perikanan ini yang paling utama karena sebagian masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Jadi masyarakat di sana berprofesi sebagai nelayan untuk sebagai mata pencarian utamanya. Kemudian sektor pertanian dan perkebunan, kemudian sumber mata pencaharian pencarian lain seperti ada yang menjabat sebagai PNS, guru, pedagang, dan profesi lainnya yang mereka lakukan untuk menambah pendapatan mereka yang ada di sana. Itu mungkin kurang lebih. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sedikit tentang agama dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat pada waktu itu. Jadi masyarakat dahulunya itu masih mempercayai adanya kekuatan-kekuatan sakti dan gaib yang menentukan kehidupan umat manusia di bumi. Itu. Jadi agama dan kepercayaan ini ia mempercayai makhluk-makhluk yang di mana makhluk tersebut memiliki kekuatan luar biasa yang mengendalikan seluruh kehidupan masyarakat dan nelayan pada waktu itu. Jadi masyarakat Sopeng, khususnya berada di Danau Tempe itu, berusaha mencari relasi, hubungan baik dengan makhluk gaib. Kenapa? Mereka melakukan penyembahan atau upacara-upacara adat, sajian-sajian yang bertujuan untuk menjaga keselamatan mereka dari bala atau bencana dari murka tersebut. Dan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Limpo Majang, sekitar Danau Tempe, mayoritas beragama Islam. Agama Islam masuk dan berkembang di Kabupaten Sopeng sekitar tahun 1609 Masehi, pada masa kerajaan Datu Sopeng ketiga. Kemudian yang kami bahas adalah masuk ke bagian eksistensi. Jadi ini sudah masuk bagian penelitian kami juga. Bagaimana sih keberadaan tradisi Macerat Tapareng ini berdasarkan realitas yang kami dapat di lapangan. Jadi tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat seiring jalannya waktu dan berkembang ilmu pengetahuan serta pengaruh agama Islam. Dalam kepercayaan ini saya berusaha membagi dua bagian. Yang pertama, ada sebagian masyarakat atau penduduk yang masih mempercaya betul bahwa tradisi ini harus dilaksanakan sebagai rasa syukur atau menolak bala dari kejadian-kejadian yang terjadi waktu saya meneliti. Serta ada juga masyarakat yang betul-betul taat dengan syariat agama Islam, bahwa ia menganggap bahwa hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi di situ ada cerita dari Macio Pakajo. Jadi Macio Pakajo adalah ketua adat. Dia itu mempercayai suatu hal gaib dan unsur roh yang bersemayam dalam dasar Danau Tempe dan mempercayai adanya istana atau kerajaan makhluk gaib di Danau Tempe. Jadi ini saya dapatkan berdasarkan wawancara dari seorang Macio Pakajo yang ia mengatakan bahwa
orang dahulu itu mendapatkan mimpi. Jadi mimpinya itu dia jadikan wahyu, bisa kita katakan menjadi wahyu. Kemudian ia mengubah pola pikir masyarakat bahwa agar terhindar dari bala atau bencana yang ada di waktu itu, yang ada di Danau Tempe, ya harus dia persembahkan untuk makhluk gaib yang ada di daerah tersebut. Kemudian terdapat juga tokoh masyarakat yang tidak percaya dengan tradisi Macerata Pareng yang beranggapan hal tersebut merupakan perbuatan syirik dan banyak temuan yang membahayakan bagi dia dan akhiratnya. Itu mungkin tentang kepercayaan dari masyarakat yang ada di sana. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan tradisi Macerata Pareng. Di sini saya sudah ringkas secara runtut tentang bagaimana sih perkembangan tradisi Macerata Pareng dari tahun ke tahun, yang awalnya tradisi ini untuk meminta keselamatan terhadap nelayan, terhadap makhluk gaib yang memiliki kekuasaan terhadap Danau Tempe, yang diyakini dan dipercaya oleh masyarakat. Kemudian tradisi ini berdasarkan wawancara dengan narasumber telah ada di Danau Tempe sejak 80 tahun yang lalu, berdasarkan penuturan narasumber yang bernama Puan Mata. Pada waktu itu kami meneliti. Jika kita hitung berarti sekitar tahun 1940 Masehi. Kemudian di tahun 2000 berdasarkan penelitian kami, keterlibatan pemerintah Kabupaten Sopeng seperti Dinas Pariwisata setempat mulai memberi dukungan material dan non-moral dalam prosesinya. Jadi hanya memberikan dukungan bahwa proses ini harus dilaksanakan. Proses ini harus dilaksanakan karena ada unsur-unsur tradisi atau kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian di tahun 2010, tradisi ini mulai dirangkaikan dengan perlombaan perahu dayung. Jadi ada perlombaan perahu dayung yang tentu saja sebagai hiburan bagi masyarakat, yang terdiri dari masyarakat nelayan, Kecamatan Maruriawa, dan dari luar tentunya. Kemudian di tahun 2015, dukungan dan bantuan dari pemerintah setempat itu makin besar, yang didasarkan pada sistem kepanitiaan yang berjalan dengan sistematis dan teratur. Jadi pada tahun 2015 ini, bentuk kepanitiaannya sudah kompleks. Misalnya dalam membentuk upacara Macerata Pareng ini ada ketua panitia. Ketua panitia ini yang menghandle seluruh kegiatan, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada seksi-seksinya, ada yang mengurus seksi acara, seksi perlengkapan, seksi konsumsi, seksi dokumentasi. Nah, ini yang makin kompleks ketika tahun 2015. Dan memasuki tahun 2016 sampai 2018, tradisi ini mulai menampilkan sisi rekreatif dalam hal perlombaan perahu yang dilaksanakan oleh panitia pelaksana, yang berkembang menjadi aset wisata budaya. Jadi wisata budaya yang mulai dikembangkan atau dipromosikan ke masyarakat luar itu pada tahun 2016 sampai 2018, yang berkembang menjadi aset wisata budaya yang digalakkan oleh masyarakat dan pemerintah pada waktu itu. Kemudian kita lanjut masuk ke tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan, di tahun 2019 ini ketika saya berusaha untuk meneliti tradisi, karena memang saya masukkan dulu di tahun 2019. Ada masalah yang tentu saya dapatkan. Pada tahun 2019 ini saya ingin mengikuti kegiatan tradisi ini. Tradisi Macerata Pareng tidak dilaksanakan. Ada berbagai faktor internal dan eksternal. Tapi saya berusaha meringkas apa yang menjadi sebab tidak dilaksanakannya tradisi ini. Yang pertama, pendapatan nelayan dari hasil tangkapan ikan yang menurun drastis serta kondisi alam yang buruk. Jadi pada tahun 2019 itu bisa dikatakan terjadi krisis ekonomi di daerah Limpo-Majang ini karena penghasilan masyarakat berkurang, kemudian kondisi alam di Danau Tempe itu tangkapan masyarakat juga berkurang akibat ada ikan hama. Jadi ada ikan toke istilahnya di sana, ikan toke yang memakan hewan-hewan kecil yang menjadi tangkapan utama masyarakat pada waktu itu, sehingga para nelayan berkurang penghasilannya waktu itu. Kemudian salah satu penyebabnya adalah Pak Bupati pada waktu itu
kurang memberikan dukungan untuk prosesi Macerata Taparang. Adapun alasannya kenapa dia kurang mendukung tradisi Macerata Taparang pada waktu itu karena Pak Bupati pada waktu itu beranggapan bahwa ini merupakan perbuatan syirik yang ditakutkan akan mendatangkan bencana. Karena Pak Bupati pernah menyampaikan berdasarkan wawancara yang saya dapatkan, semua bencana di kampung lain dikarenakan terdapat sesaji yang diserahkan ke laut sehingga mendatangkan murkah dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala berupa bencana bumi dan tsunami seperti yang dia jelaskan di Kota Palu yang terjadi tsunami besar akibat anggapan masyarakat adanya tradisi yang bertentangan, yang dimana ujung-ujungnya mengakibatkan korban jiwa dan hilangnya harta benda. Jadi dapat saya simpulkan ini yang menjadi alasan utama Pak Bupati tidak mendukung. Karena kenapa di tahun 2019 ini para penduduk sangat membutuhkan dukungan dari Pak Bupati karena biaya yang sangat besar dibutuhkan untuk tradisi ini. Kemudian saya lanjut di tahun 2020. Di tahun 2020 saat ini itu tidak dilaksanakan karena tentu saja kita melihat kondisi dikarenakan ada bencana internasional yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh negara di dunia yang menyebabkan dilarangnya masyarakat untuk berkerumun dan berkegiatan berskala besar sehingga masyarakat tidak melaksanakan tradisi Macerata Taparang tersebut. Tapi ada satu hal yang saya mau sampaikan berdasarkan penelitian kami. Di sini masyarakat masih ada di tahun 2019 dan 2020 masih ada yang ingin melakukan semacam upacara atau sesi persembahan yang namanya itu dalam skripsi saya Maduk Pawai. Jadi Maduk Pawai ini yang artinya memuliakan atau menyambut air dalam air, yang artinya Maduk Pawai ini sebagai pengganti dari tradisi Macerata Taparang. Karena mereka tidak melaksanakan kegiatan Macerata Taparang secara besar-besar karena biayanya yang sangat besar, sampai ratusan juta, serta waktu yang dibutuhkan persiapan kurang lebih 2 bulan, sehingga masyarakat ada yang melaksanakan Maduk Pawai. Di skripsi saya ada dijelaskan juga bahwa para nelayan melakukan tradisi Macerata Taparang tersebut atau Maduk Pawai itu tujuan utamanya tentu saja untuk minta keselamatan dan minta maaf kepada makhluk gaib yang dia percaya akan keberadaannya. Kemudian saya akan masuk ke prosesi. Di sini saya akan jelaskan tentang rangkaian proses pelaksanaan tradisi Macerata Taparang di Danau Tempe, Kelurahan Limpo Majang, Kecamatan Mariau, Kabupaten Sopeng. Yang pertama adalah persiapan. Jadi persiapannya ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama musyawarah tokoh masyarakat. Musyawarah tokoh masyarakat ini yang dilakukan sebelum pelaksanaan tradisi ini. Jadi para masyarakat dari nelayan, pedagang, kemudian petani, sandro atau dukung, atau istilahnya orang pintar yang ada di sana, dan Macua Pakajo, ketua adat, serta orang yang memiliki kedudukan atau jabatan seperti Pak Lurah, Pak RT, dan RW itu berkumpul dalam satu tempat untuk memusyawarahkan kegiatan Macerata Taparang ini. Dan persiapannya ini kurang lebih selama 2 bulan. Dan dari penelitian kami itu tradisi ini biasanya dilaksanakan di bulan Agustus. Kemudian setelah terjadi kesepakatan di musyawarah itu yang dibentuk ketua panitia, kemudian sekretaris bendahara dan seksi-seksi yang lain, kemudian ada pengumpulan dana. Di pengumpulan dana ini, tradisi Macerata Taparang itu seperti yang saya jelaskan itu, dan ini berdasarkan wawancara juga dari Pak RT yang ada di sana dan para tokoh masyarakat, itu membutuhkan dana paling sedikit 100 juta, bahkan lebih yang digunakan untuk persiapan, kemudian perlengkapan, panggung, dan lain sebagainya, serta membeli hewan kurban yang digunakan, serta hadiah lomba. Dengan hadiah lombanya ini sangat beraneka ragam. Jadi pengumpulan dana ini saya jelaskan dalam skripsi saya itu, biasanya masyarakat itu dikenakan beban. Setiap kepala keluarga itu membayar 100.000 per perahu. Jadi dia punya perahu, dia membayar 100.000 per perahu di seluruh keluarga waktu itu. Dan berdasarkan informasi yang saya dapat, untuk mengumpulkan uang 100.000 pada waktu tahun 2019 itu masyarakat banyak keberatan. Karena kondisi ekonomi yang
sulit waktu itu, serta kondisi alam, air naik, kemudian banyak persawahan yang tergenang banjir. Jadi otomatis pendapatan utama masyarakat hanya dari nelayan, serta masyarakat yang berusaha berdagang atau bertahan hidup untuk melanjutkan hidup pada waktu itu. Sumbangannya juga untuk pengumpulan dana dari orang dermawan. Jadi ada orang dermawan yang pada waktu itu mengumpulkan uang sampai 1 juta atau 5 juta dari hasil kekayaannya. Kemudian ada sumbangan partisipan, merupakan sumbangan yang berasal dari masyarakat sekitar Danau Tempe yang berprofesi sebagai pedagang, petani, pengrajin, dan lain sebagainya. Ada juga sumbangan dari pemerintah. Nah, ini sumbangan dari pemerintah ini merupakan salah satu sumbangan yang terbesar. Jadi, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, di tahun 2015 tadi sampai 2018 itu, pemerintah sudah memberi dukungan sumbangan untuk pelaksanaan prosesi ini. Bahkan di tahun sebelumnya, di tahun 2018 yang terakhir dilaksanakan itu, pemerintah menyumbang kurang lebih 50 juta. Jadi prosesnya itu masyarakat yang telah berdiskusi, dia membuat proposal kegiatan itu diajukan ke pemerintah, kemudian pemerintah meng-ACC, memberikan uang untuk pelaksanaan tradisi tersebut. Dan di tahun terakhir pelaksanaannya ini, sumbangannya itu dari Dinas Perikanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diberikan langsung oleh Dinas Pariwisata melalui proposal yang diajukan oleh para nelayan. Kemudian saya masuk ke bagian pelaksanaan tradisi Macerah Taparang. Jadi, adapun pelaksanaan tradisi Macerah Taparang yaitu yang pertama adalah hewan yang dikurbankan. Jadi ada beberapa persyaratan yang di sini. Hewan yang dikurbankan itu adalah berupa terong lotong atau kerbau hitam yang warnanya agak kegelap-gelapan, serta kriterianya itu harus hewan jantan dalam kondisi sehat dan gemuk. Kemudian berdasarkan hasil wawancara juga, hewan kerbau yang dikurbankan itu harganya sekitar 20 juta ke atas. Sehingga dengan kriteria tersebut, tradisi ini membutuhkan pendanaan yang besar. Kemudian saya jelaskan juga tentang peletakan sesaji ke Danau Tempe. Nah, ini setelah hewan dikurbankan, kemudian masyarakat itu beramai-ramai datang ke suatu titik di danau tersebut yang telah dipasang bendera-bendera untuk menenggelamkan sesaji tersebut ke Danau Tempe. Ada berupa soko patan rupa. Soko patan rupa ini merupakan ketan 4 warna. Jadi dalam skripsi saya itu, saya jelaskan tentang ketan 4 warna ini. Ada warna hitam, warna putih, warna merah, dan warna kuning. Nah, di sesaji tersebut memiliki makna-makna tersendiri. Saya jelaskan tentang warna hitam, melambangkan tentang tanah yang masyarakat meminta perlindungan. Kemudian warna putih melambangkan air yang artinya masyarakat meminta keselamatan. Warna merah melambangkan api yang meminta perlindungan dari bencana kebakaran. Kemudian warna kuning melambangkan angin yang artinya meminta keselamatan dari angin kencang dan puting beliung yang ada. Kemudian juga ada sesaji berupa alosi atau buah pinang. Nah, buah pinang ini dalam tradisi Macerah Taparang biasanya digunakan 7 biji. Saya berusaha mencari literatur kenapa sih harus 7 biji, dan ternyata yang saya dapatkan itu, saya belum mendapatkan data yang valid kenapa 7 biji, cuma berdasarkan perkembangan masyarakat itu berdasarkan dari mimpi Macu Apakajo memang harus segitu, harus 7 biji yang menjadi simbol permintaan maaf tokoh adat kepada penguasa danau. Jadi alosi yang digunakan adalah alosi yang masih baru atau masih fresh. Kemudian ada telur ayam kampung. Telur ayam kampung ini jumlahnya sekitar 40 atau 80 butir. Ini sangat banyak. Jadi telur itu ditenggelamkan ke Danau Tempe. Kemudian ada ayam kampung, ada pisang, seserahan ke bawah Danau Tempe, yang menurut narasumber bahwa puang mata telur yang digunakan harus ayam kampung, karena menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang yang bertujuan agar para roh penghuni Danau Tempe tidak mengganggu para nelayan. Nah, itu penjelasan tentang tradisinya. Kemudian saya lanjut ke pembahasan tentang
tentang ada seperangkat aturan-aturan atau larangan yang dipatuhi oleh masyarakat dan nelayan, antara lain sebagai berikut. Jadi larangan ini telah dibentuk oleh para ketua-ketua adat. Tujuannya adalah tentu saja segala kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan nelayan yang tiap hari menangkap ikan itu teratur dan tidak ada pertentangan. Jadi larangannya itu mereka dilarang menangkap ikan lebih dari satu alat tangkap. Peraturan tersebut dibuat karena masyarakat ada yang menangkap ikan dengan 2 jaring sekaligus. Jadi masyarakat ada yang menangkap ikan dengan jala, kemudian ada yang menangkap ikan dengan jaring atau pukat. Nah, itu dilarang. Jadi hanya ada boleh satu jenis alat tangkap ikan yang digunakan agar tentu saja menjaga kelestarian Danau Tempe yang ada pada waktu itu. Kemudian larangan menangkap ikan di Danau Tempe pada malam Jumat sampai Jumat siang setelah sholat Jumat atau seharian. Jadi pada hari Jumat itu tidak ada masyarakat nelayan yang boleh menangkap ikan, tidak ada. Kalau ada yang didapat, mereka tentu saja akan dikenakan denda. Dendanya itu pun bukan main-main. Mereka didenda sampai 40 liter beras, mereka harus memberikan 40 butir telur dan 40 buah pinang yang mereka tenggelamkan ke Danau Tempe jika mereka kedapatan menangkap ikan. Hikmah atau tujuan dari pelarangan menangkap ikan pada hari Jumat ini adalah dimaksudkan untuk memberi kesempatan. Jadi memberikan kesempatan untuk ikan dapat bertumbuh, walaupun itu hanya 1 hari. Karena tentu saja masyarakat berusaha untuk menangkap ikan. Jadi masyarakat di sana sepakat untuk dikhususkan hari Jumat itu tidak menangkap ikan. Kemudian yang ketiga adalah larangan menangkap ikan kecil. Jadi ikan-ikan kecil itu dilarang untuk ditangkap karena mereka masih diberi kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang biak. Serta ada larangan lainnya yang di mana masyarakat tidak boleh menyeberangkan mayat di Danau Tempe karena dapat berakibat buruk menurut kepercayaan masyarakat, serta masyarakat di sana juga tidak boleh untuk menyanyi atau melantunkan lagu-lagu kecuali lagu yang ada kaitannya dengan memanggil ikan atau elong bale. Dan pada akhirnya nelayan dan masyarakat dilarang juga bermesraan antara laki-laki atau perempuan yang belum sah di Danau Tempe. Kemudian ia melakukan hal-hal yang dilarang. Kenapa ada aturan-aturan begini? Karena anggapan masyarakat di sana jangan sampai makhluk atau penunggu danau ini murka. Kemudian ia mendatangkan bala atau bencana bagi masyarakat. Kemudian saya akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya itu masuk ke tentang perlombaan perahu dayung. Jadi saya agak banyak membahas di sini, tapi saya berusaha lebih cepat menjelaskan tentang perlombaan perahu dayung atau perahu bermotor. Jadi merupakan salah satu daya tarik utama dan alasan saya kenapa ingin meneliti tradisi ini. Karena setelah rangkaian tradisi tadi itu, ada perlombaan perahu dayung dan perahu bermotor. Jadi di tahun 2010, dalam tradisi Mancera Taparang ini yang mulai dikemas dengan cara menghadirkan perlombaan perahu dayung yang pesertanya masih berasal dari para nelayan. Kemudian di tahun 2015, perlombaan perahu bermotor mulai masuk. Pemerintah juga menyiapkan hadiah perlombaan yang lebih menarik. Kemudian di tahun 2018 yang terakhir, Pak Bupati Kabupaten Sopeng menghadiahkan secara langsung motor yang membuat peserta lomba makin bertambah dan penonton semakin banyak. Dan saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perlombaan perahu dayung dan perahu bermotor. Ada beberapa persyaratan atau pengelompokan yang berkembang di masyarakat. Ini adalah kategori-kategorinya. Misalnya perahu lomba kelas 1. Panjang perahunya itu sekitar 17 meter, kemudian jumlah pedayung 11 orang. Perahu lomba kelas 2 dengan panjang perahu sekitar 15 meter dengan jumlah pedayung 9 orang. Kemudian perahu lomba kelas 3 dengan panjang perahu sekitar 13 meter dan jumlah pedayung 7 orang. Kriteria ini tentu saja dibuat untuk mengkategorikan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran dan pelaksanaan perahu ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian saya masuk ke pembahasan tentang nilai-nilai. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan hasil literatur pembacaan saya dan melihat kondisi yang ada. Adapun nilai-nilai tradisi Mancera Taparang di Danau Tempe, yang pertama itu saya jelaskan nilai spiritual. Nilai spiritual di sini adalah saya jelaskan tentang suatu wujud perbuatan dalam perjalanan mencari arti kehidupan.
Jadi tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan itu kehidupan bahkan pada orang-orang yang tidak percaya adanya ketuhanan. Kemudian spiritual itu sendiri merupakan suatu proses rangkaian panjang dalam mencari hakikat kebenaran yang absolut. Kemudian di sini saya jelaskan tentang ada pengalaman indrawi melalui mimpi seorang. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu ada namanya Macua Pakajo. Macua Pakajo atau kepala adat ini yang saya wawancara, dia itu mendapatkan spiritualitas melalui mimpinya keberadaan penunggu danau tersebut. Dengan adanya mitos-mitos yang berkembang seiring berjalannya waktu di kalangan masyarakat pada waktu itu. Kemudian di sini ada juga perjalanan spiritual yang dialami oleh Pak Rashid. Jadi Pak Rashid ini sendiri mengatakan bahwa banyak temuan yang membahayakan bagi dia, dan akhirnya dia memutuskan untuk di tahun di tahun 2008 kalau tidak salah, dia berusaha untuk berhenti melaksanakan tradisi ini karena ia mengatakan ada perbuatan syirik di dalamnya yang dilarang oleh agama Islam tentunya. Kemudian saya masuk ke pembahasan nilai sosial kemasyarakatan. Di sini saya jelaskan ada 4. Yang pertama ada nilai musyawarah. Dengan musyawarah maka terjalin semangat kekeluargaan, kesantunan, dan menyampaikan pendapat, jujur, amanah, dan dapat bertanggung jawab. Jadi segala permasalahan tidak dilaksanakannya atau dilaksanakannya tradisi ini berdasarkan musyawarah. Semuanya itu disimpulkan di musyawarah. Jadi kalau ada permasalahan baik kondisi ekonomi masyarakat atau kondisi alam, kemudian permasalahan lain ini diputuskan di hasil musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Kemudian ada nilai kebersamaan, yaitu proses kebersamaan ini berlanjut ketika penyembelihan hewan kerbau secara gotong royong. Kemudian masyarakat yang terdiri dari ibu-ibu memasak dan menyiapkan makanan di pinggir Danau Tempe. Setelah prosesi penyerahan selesai, semua masyarakat itu menyantap makanan yang telah dibuat oleh ibu-ibu sebelumnya. Kemudian nilai silaturahmi. Hubungan silaturahmi dapat merekatkan tali persaudaraan antar para nelayan ketika pelaksanaan tradisi Macara Tapareng. Biasanya nelayan sibuk menangkap ikan dalam kesehariannya, tetapi ketika pada hari tersebut semua masyarakat menghentikan pekerjaannya dan berkumpul di sekitar pinggiran Danau Tempe untuk melaksanakan prosesi tradisi Macara Tapareng pada waktu itu. Kemudian yang terakhir ada di nilai sosial kemasyarakatan ada nilai solidaritas. Nilai solidaritas ini merupakan wujud emosional dan moral yang terbentuk relasi antar individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya dan kepedulian, senasib, dan perasaan setia kawan. Jadi nilai solidaritas ini, masyarakat itu kan senasib. Kondisi masyarakat itu berusaha untuk melakukan tradisi, kemudian mereka mengumpulkan uang, mengikhlaskan harta bendanya, bahkan ada yang menyumbangkan misalnya berasnya, telurnya hanya untuk melaksanakan tradisi tersebut. Ini yang menjadi wujud solidaritas atau kepedulian sesama masyarakat nelayan, walaupun mungkin kondisinya yang berbeda-beda. Ada masyarakat mungkin yang masih mempercayai atau tidak mempercayai tentang kegiatan tersebut. Kemudian saya lanjut ke nilai rekreatif. Jadi nilai rekreatif ini para nelayan membutuhkan relasi atau hiburan untuk membangkitkan rasa semangat dan gairah dari segala kepenatan sebagai nelayan. Jadi ketika puncak dari tradisi Macara Tapareng ini adalah mapalari lopi istilahnya atau balap perahu. Ini merupakan hiburan tersendiri bagi nelayan, di mana dalam setahun terakhir nelayan itu sibuk dengan kesibukannya, kemudian ada yang fokus untuk menangkap ikan sehari-hari, pergi pagi pulang sore, kemudian masyarakat membutuhkan satu hari yang dapat hiburan bagi mereka. Jadi ketika pelaksanaan mapalari lopi ini tuh sangat ramai, banyak masyarakat yang berkumpul di pinggiran danau, dan dengan adanya perlombaan perahu dayung ini dapat membangkitkan semangat dan gairah para nelayan tersebut dengan ikut serta dalam perlombaan. Salah satu ketertarikan mereka adalah mengikuti lomba perahu dayung yang hadiahnya menarik
berupa motor dan peralatan masak. Jadi kena hadiah yang menarik pada waktu itu juga, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk melaksanakan tradisi tersebut. Kemudian saya masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya dapat berdasarkan penelitian kami ini adalah bagaimana sih eksistensi dan keberadaan tradisi macerata parang di Danau Tempe yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat, kemudian kondisi perekonomian, pandangan pemerintah Kabupaten Sopeng dan pandangan pemerintah Kabupaten Sopeng akan prosesi atau rangkaian dari tradisi macerata parang. Jadi yang saya lihat di sini eksistensi kan tentang keberadaan. Bagaimana sih keberadaan tradisi macerata parang yang saya ingin teliti waktu tahun 2019, kemudian masuk ke tahun 2020, kemudian tradisi tersebut tidak dilaksanakan. Saya coba mencari apa saja permasalahan-permasalahan, dan saya mendapatkan bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat. Kemudian kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami kesulitan waktu itu, kurang butuhkan biaya. Kemudian bantuan dari pemerintah juga kurang waktu itu, sehingga tradisi macerata parang tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua, tentang prosesi pelaksanaan rangkaian tradisi macerata parang. Jadi tradisi ini memerlukan persiapan selama 2 bulan. Jadi persiapannya ini cukup lama, karena banyak hal-hal yang harus dibicarakan sebelumnya. Apalagi mengenai tentang tata tertib aturan perahu lomba dayung. Itu sangat banyak tata tertibnya. Kemudian ada sanksi-sanksi, kemudian ada penyampaian aturan-aturan yang perlu disepakati. Jadi rangkaian itu yang saya simpulkan di sini terdiri dari musyawarah, kemudian ada pengumpulan dana, kemudian persiapan keperluan upacara adat, kemudian ada pemotongan hewan kerbau yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian peletakan sesaji yang saya jelaskan tadi, kemudian mereka makan bersama di pinggir Danau Tempe, kemudian di esok harinya adalah perlombaan perahu dayung yang dilakukan seharian full dari pagi sampai sore. Kemudian ada yang terakhir nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi macerata parang di Danau Tempe, Kabupaten Sopeng merupakan wujud atas unsur kebaikan dan manfaat dari adanya tradisi tersebut yang terdiri dari nilai spiritual, kemudian ada nilai sosial kemasyarakatan dan nilai rekreatif yang dialami oleh masyarakat sekitar pada waktu itu. Jadi mungkin itu saja yang saya jelaskan secara ringkas tentang penelitian kami. Adapun masukannya dari para penguji dan pembimbing, mohon dapat diberikan kepada kami agar kami bisa mengevaluasi dari hasil penelitian kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa'tasimu bihablillahil jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.